Saudara, aksi teror terhadap pemuka agama dan tempat ibadah memang masih terus saja terjadi, walaupun tidak dalam waktu yang kemudian berturut-turut, hanya belakangan ini kemudian ada beberapa yang berturut-turut. Nah, apa yang sebenarnya menjadi faktor utama dari penyebab hal ini? Paling tidak kita ingin mengetahui dari sisi hukum dan juga amatan secara sosiologi, bagaimana proses hukum dari aksi teror ini kemudian. Pagi ini kita akan segera membahasnya. Ada sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi yang hadir melalui daring atau online. Di antaranya ada Kiai Haji Masduki Baidlowi. Ini adalah Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia yang juga jubir atau juru bicara dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada Brigjen Awi Setiono, Karopenmas Mabes Polri, dan bergabung Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Imam, kita belum tes suara. Mas Imam mendengar suara saya dengan baik ya? Ya, agak kecil tapi nggak apa-apa, masih kedengeran. Baik, nanti sambil berjalannya obrolan kita, nanti kita akan terus perbaiki suaranya supaya Mas Imam bisa mendengar jelas. Saya ke Pak Awi dulu. Pak Awi, ini pertanyaan banyak orang selalu berkata gini, semua kan sudah berhasil ditangkap nih, 3 peristiwa yang seperti berturutan begitu. Ada hubungannya nggak Pak Awi? Sejauh ini belum ada, Mas ya. Diri case per case ya. Seperti misalnya kasus pelemparan masjid di Jalan Bukit Dago Selatan, yaitu Masjid Nurul Jami. Ya. Itu memang setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan ini memang ada sakit jiwa. Kemudian kita juga melakukan observasi dengan menempatkan yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, dan ternyata di sana juga yang bersangkutan ada riwayat pernah dirawat di sana. Kemudian yang kasus berikutnya yang di Tangerang, di Perum Villa Tangerang itu kejadian tanggal 29 September, itu juga demikian, itu berdiri sendiri karena memang dari hasil pemeriksaan tidak ada terkait dengan pihak-pihak lain atau siapa yang menyuruh. Ini yang vandalisme di dalam masjid, Pak Awi? Betul, yang di musola ya. Ya, Pasar Kemis Tangerang ini ya. Betul, Darussalam Perum Villa Tangerang Elok. Tidak ada gangguan jiwa? Secara psikologi yang bersangkutan ada gangguan suasana atau mood disorder ya. Atau sekarang orang bilang depresi. Kemudian secara kejiwaan dari hasil tes, bahwasanya yang bersangkutan memang ada kesulitan untuk mengendalikan emosi. Sehingga pelampiasannya karena selama ini dikucilkan dengan lingkungan, akhirnya yang bersangkutan melakukan vandalisme gitu. Kemudian yang berikutnya yang Lampung, Lampung juga demikian. Bahwasanya yang bersangkutan juga tidak ada hubungannya dengan 3 kasus yang lain. Cuma memang dari segi kejiwaan, dilakukan tes kejiwaan, memang tersangka seperti ada halusinasi, ketakutan kalau mendengar suara Syekh Jabir. Kemudian ada beberapa kasus seperti juga di Oki yang penyerangan imam masjid. Yang demikian juga saya lihat kasusnya juga kasus sendiri ya, berdiri sendiri karena memang si pelaku ini ada permasalahan dengan imam, masalah kotak amal. Jadi saya pikir kita tidak perlu mengkait-kaitkan karena ini memang sampai saat ini memang belum ada pihak-pihak yang dalam hal ini melatar belakangi kasus-kasus yang tadi kami sebutkan. Ya, jadi clear ini memang berdiri sendiri karena faktornya berturutan sehingga kalau di media sosial kita membaca nih seolah-olah kok rentetannya seperti ini. Yang terakhir kemarin kan saya ke Pak Kiai Masduki, Pak Wakil Presiden nih yang juga kemudian terkena dampaknya begitu. Sempat kaget nggak? Saya mengundangnya sebagai MUI nih Pak Kiai, tapi hari ini sebagai Wapres, jubir Wapres juga deh gitu. Pak Ma'ruf Amin sempat kaget ada hal ini? Enggak. Dia tidak kaget, cuma
mempertanyakan kok bisa ya sampai muncul kata-kata seperti itu. Ya. Nah, itu saya kira satu kata-kata yang sangat tajam. Jadi ada kata-kata seakan-akan seperti sama, padahal Kiai Ma'ruf itu adalah penjahat agama, gitu. Jadi di ulama itu seakan-akan sebuah kedok, kira-kira seperti itu. Tapi kan yang terpenting bahwa Kiai Ma'ruf sudah memberi maaf ya kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah meminta maaf dan keluarganya juga sudah meminta maaf, gitu. Dan Kiai Ma'ruf memberi maaf. Cuma ada pelajaran penting ya dari kasus yang dialami oleh Kiai Ma'ruf ini. Ternyata namanya Sulaiman Marpaung itu dia salah paham akibat media sosial. Jadi yang dia baca dan dia serap sebagai sebuah informasi itu adalah informasi yang sudah digoreng, takut ya, yang sudah digoreng di media sosial yang sudah salah. Ya. Jadi ini banyak sekali orang-orang menjadi korban dari gorengan media sosial sebagai sebuah informasi. Ini bahayanya kita, karena kita ternyata belum bisa membedakan, belum bisa melakukan konfirmasi terhadap masa berita yang benar, gitu ya, informasi yang menjelaskan duduk perkaranya dan mana berita yang hoax. Nah, ini yang banyak jadi korban gitu. Ya, Pak Kiai, ironisnya ini kan pelaku yang melakukan penghinaan di media sosial terhadap wakil presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, adalah juga anggota MUI di daerah begitu. Bagaimana kemudian MUI juga melihat ini? Sekarang saya minta Pak Kiai Mas Duki sebagai MUI. Kan harusnya bisa bertanya internal, penjelasan ini lebih jelas sampai ke daerah-daerah mengenai apa yang harus dilakukan oleh MUI dan lain-lain. Ini kan garda juga bagi hal-hal semacam ini begitu sebetulnya, Pak Kiai. Ya, itu saya kira menjadi bagian dari kedisiplinan berorganisasi, apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah punya fatwa ya tentang cara bermedia sosial ya. Betul. Fatwa nomor 24 kalau tidak keliru tahun 2017 itu sudah jelas bagaimana etika melakukan media sosial, gitu kan. Itu kalau dibaca dengan baik saya kira dan dilaksanakan mungkin tidak akan terjebak seperti apa yang dilakukan oleh Sulaiman Marpaung. Cuma memang banyak sekali godaan-godaan ya, yang baru akibat dari provokasi media sosial. Jadi kalau misalnya kayak dia mengaku dia sebel dengan Kiai Ma'ruf karena kasus tamahnya soal K-pop, itu kan jelas bahwa dia itu ya hanya memahami potongan-potongan yang sudah direkayasa. Tidak pidato yang aslinya seperti apa. Saya kira menjadi hati kita semuanya, dan karena ini saya kira belajarlah kita semua dari kasus ini betapa kita masih rendah literasi media sosial nih. Dan kalau ini terus berlangsung, saya kira terjadi hal-hal yang justru kita tidak inginkan. Kalau dalam bahasa agama ini kan sebenarnya media sosial itu mestinya berfungsi sebagai silaturahim ya, menyambung jaringan hubungan yang baik. Tapi ini justru bisa menjadi media kebencian antara satu dengan yang lain. Ini bahaya dari media sosial yang justru bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan semula. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti saya ingin bertanya lebih jauh mengenai MUI berkaitan dengan media sosial ini dengan kasus-kasus ini nanti ya, Pak Kiai Mas Duki. Saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam, nah ini Anda melihatnya seperti apa dari kacamata sosiologi begitu? Saya juga ingin melihat kalau sekarang agak berturutan Mas Imam, tapi ini kan bukan kasus yang baru pertama kali terjadi begitu. Dan ada lagi begitu. Mas Imam melihatnya secara keseluruhan ini apa? Terutama yang terakhir kok seperti berturutan, walaupun sudah dijelaskan Pak Awi tadi, kasus per kasus clear. Ini hanya berdiri sendiri sebetulnya, Mas Imam. Ya, kalau saya lihat
ada 3 kemungkinan ya, yang mungkin publik menunggu sebuah verifikasi, sebuah kajian yang lebih objektif, lebih mendalam ya. Bisa saja pertama memang betul ada gangguan psikologis orang-orang tertentu ya dalam menghadapi situasi yang memang lagi sulit seperti ini, Pak Mas Bayu ya. Sehingga bisa saja orang terus kemudian meluapkan atau mengekspresikan itu menjadi tidak terkendali. Tapi yang menjadi soal adalah kok kenapa sasarannya misalnya tokoh-tokoh tertentu yang memang menjadi sensitif terhadap persepsi publik, misalnya bisa menggiring terhadap opini bahwa ini ada kesan seolah-olah ini memang direkayasa lah kira-kira gitu. Nah itu makanya penjelasan yang tadi masalah kejiwaan memerlukan bukti yang jauh lebih dalam. Terus yang kedua adalah ya sekarang seperti tadi Mas Duki jelaskan bahwa era globalisasi, era komunikasi sosial media yang begitu meluas seperti ini bisa saja memicu respon-respon yang reaktif ya dari orang-orang tertentu karena mungkin ada sebuah narasi tertentu yang dia baca gitu. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga bisa jadi ini karena apa yang dilakukan ini seperti ada pattern ya, ada kesamaan. Tidak juga menutup kemungkinan ini merupakan sebuah tindakan yang bagian dari jaringan, gitu kan? Nah, ini yang menjadi misalnya yang terjadi sekarang ulama Islam, tokoh-tokoh Islam seperti Pak Ma'ruf Amin, tempat ibadahnya Islam. Hal ini sebetulnya harus menjadi perhatian, begitu Mas Imam ya? Iya, jadi Anda bayangkan betapa sensitifnya ini. Nah, oleh karena itu siapapun yang menjelaskan, kan lagi-lagi menyangkut masalah trust. Pak Awi bisa saja sangat objektif ya, Pak Awi terhadap penjelasan itu ya. Tetapi masalahnya komunikasi publik pada situasi seperti ini juga ada kaitannya dengan trust. Saya bicara A misalnya ya, belum tentu orang percaya dengan Imam Prasojo. Nah, oleh karena itu namanya boleh imam begitu ya, Mas. Iya. Tapi kalau bicara mungkin pakai Mas Duki akan lebih bunyi kalau bicara hal semacam ini. Kira-kira lebih dipercaya begitu misalnya. Yang akan jauh bisa lebih dipercaya itu adalah sebuah tim investigasi yang betul-betul kredibel. Sehingga publik betul-betul meyakini. Tetapi kalau hanya komentar orang per orang seperti saya atau siapapun lah ya, itu orang akan dengan mudah menolak ya atau membuat tafsir yang lain. Ya. Dalam situasi seperti ini, Mas Imam, dalam situasi seperti ini, siapa yang kemudian menurut Mas Imam penting untuk kemudian berbicara mengenai hal ini agar orang kemudian jelas dan teryakini situasinya terkendali begitu? Apapun yang dikeluarkan ya oleh baik itu tokoh A atau B atau C itu basisnya harus berada basisnya itu pada sains, pada sebuah kajian yang betul-betul objektif. Nah, yang melakukan kajian juga orang-orang atau gabungan dari berbagai pihak ya yang juga kredibel di mata publik. Jadi itu the message ataupun berita ataupun temuan-temuan apapun yang nanti dikeluarkan itu akan dipercaya gitu loh. Masalahnya nih di Republik kita ini ada krisis kepercayaan, Mas. Iya. Jadi harus betul-betul kita membangun sebuah tim investigasi yang dibentuk dari komposisi orang-orang yang memang di bidang punya keahliannya dari berbagai disiplin ya, dan kemudian melakukan kajian-kajian objektif ilmiah gitu. Jadi betul-betul nanti kredibel gitu.
Ya, kalau yang dari kepolisian, dari sisi hukumnya kurang itu bagi masyarakat menurut Mas Imam? Ya, kepolisian kan tentu juga punya tim independen tentunya kan. Nah, nanti yang harus diekspos siapa tim independen itu, mungkin bisa lintas perguruan tinggi ya, ada kriminolog, ada psikolog, ada orang-orang lah yang di bidang keahliannya ya, dan tentu juga ada kepolisian. Jadi gabungan dari pihak-pihak yang yang punya keahlian tertentu di bidang ini ya, dan hasilnya tentu akan jauh lebih kuat gitu, dan tidak tergiring bisa menahan dari giringan bahwa ini adalah rekayasa. Nah ini kan terus orang yang misalnya anti pemerintah, wah ini kerjaan pemerintah aja gitu kan. Tapi di sisi lain orang yang wah ini jangan-jangan jaringan dari teroris yang mau membuat kerusuhan misalnya dalam situasi seperti ini. Atau ada pihak lain yang mau mengadu domba. Jadi ini betul-betul kita menduga bebas saja gitu, bisa ke kanan ke kiri, tetapi ini hanya bisa dipatahkan kalau tadi ada kajian yang objektif dari tim investigasi yang kredibel. Oke, saya ke Pak Kiai Mas Duki, apakah MUI juga akan mendorong hal-hal semacam yang disampaikan oleh Mas Imam? Bahkan saya agak sedikit lebih jauh karena Pak Mas Duki juga dekat dengan Pak Wakil Presiden. Apa ini juga akan diambil oleh Wakil Presiden? Saya pikir itu justru jadi kredibel begitu. Pak Kiai Mas Duki. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Imam, ya bagus lah. Karena memang apa yang jadi pada masyarakat ini sebenarnya sekarang itu ada dua hal. Menurut saya itu perlu kita memberikan catatan penting. Yang pertama, tadi sudah disebutkan oleh tentang trust ya. Saya kira memang harus pelan-pelan harus ada sebuah langkah-langkah bagaimana agar trust itu terbangun. Yang kedua itu ada masalah sebenarnya pada masyarakat kita, semangat beragama yang begitu kuat, sangat-sangat kuat semangat beragamanya, tetapi salah arah, kira. Yang salah arah. Itu. Jadi sangat-sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kemudian menjadi tidak kalau disebut tidak sopan ya mungkin ya tidak tepat juga, tetapi cara beragama yang kemudian menjadi serba gampang menyalahkan. Ini saya kira bukan cara beragama yang benar yang ada pada kita. Satu contoh saya tadi, Pak Sulaiman Marpaung itu tiba-tiba membuat satu kata-kata yang menurut saya tak terbayang. Jadi penjahat agama. Penjahat agama itu saya kira satu kata-kata yang sangat-sangat tajam. Gitu ya. Seakan-akan ulama, padahal dia adalah penjahat agama. Ini kan ada satu pemahaman di dalam dirinya bahwa dirinya itu sangat benar. Ini seperti itu, merasa seperti itu. Merasa dirinya benar dan merasa yang lain adalah tipu-tipu saja, kira-kira seperti itu. Dan ini tidak hanya khas dialami oleh Sulaiman Marpaung seorang. Tapi kalau kita lihat di media sosial itu banyak macam yang sebenarnya gemuruhnya sama mengarah pada satu kondisi yang seperti itu. Ada pendangkalan, kurang penghayatan terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Dan kalau ini dibiarkan, ini sangat-sangat berat. Sebenarnya seperti itu. Oke, Pak Awi, saya ke Pak Awi sedikit ya sebelum kita break begitu. Ini yang kemudian juga jadi obrolan di masyarakat. Kalau ada yang orang melakukan penyerangan terhadap ulama, vandalisme begitu. Nanti ujung-ujungnya ada gangguan jiwa. Saya pikir memang ada benarnya, artinya faktual begitu, apa yang terjadi begitu. Tapi kan itu kemudian saya mengatakan pakai tanda kutip jadi olok-olok begitu. Nah, bagaimana kemudian kepolisian mengambil sikap dari situasi seperti ini? Apa yang akan dilakukan berkaitan dengan kasus-kasus yang belakangan terjadi sehingga masyarakat percaya itulah faktanya, Pak Awi? Begini Mas Bayu ya, apapun dalam proses pro-justisia, kita tentunya ada aturan-aturan main diatur oleh KUHAP. Dalam
teori pembuktian, tentunya memang polisi sesuai dengan pasal 184 KUHP, KUHP, tentunya polisi akan membangun untuk mencari alat bukti. Jadi alat bukti itu bisa dari saksi, keterangan ahli, kemudian surat, tunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, minimal 2 alat bukti dinyatakan di pasal 183 untuk menuduh seseorang itu bisa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim. Namun demikian untuk membangun itu polisi, ya itu tadi, wajar kalau polisi memang misalnya ada dalam hal seseorang melakukan kekerasan misalnya kepada ulama, polisi pasti mencari second opinion melalui keterangan ahli. Dari keterangan ahli itu termasuk ahli kejiwaan misalnya begitu, itu dimasukkan. Memang itu yang kita bangun dan itu disahkan oleh undang-undang. Jadi kita ini berdasarkan fakta hukum dan bukan seperti tadi kita mengikuti opini masyarakat. Nah, itu tadi yang perlu kita bangun. Mungkin literasinya masyarakat, pengetahuannya masyarakat harus kita berikan pemahaman. Ini loh, kalau dalam kita memeriksa suatu kasus itu yang harus dipenuhi oleh polisi. Jadi bukan karena polisi setiap pelemparan masjid terus disampaikan gila, bukan begitu. Kita menyampaikan fakta-fakta hukum kok. Dan kejadian seperti yang di Bandung, yang bersangkutan itu sekarang diobservasi di rumah sakit jiwa. Dan di sana di bawah pengawasan ahli kejiwaan. Jadi gini Pak Wi, kalau misalnya bukti-buktinya dia melakukan sebuah kesalahan melanggar hukum, sebetulnya sudah ada. Tetapi karena posisi kasus kejiwaannya, mungkin dia tidak bisa dihukum, tapi bukan berarti dia dilepas. Begitu kan Pak Wi? Dia kemudian ditangani di dalam pengawasan. Begini, setiap kejadian atau peristiwa pidana, polisi harus bisa menilai bahwasannya yang bersangkutan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Seperti kasus di Bandung, yang bersangkutan itu tidak bisa kita tanya. Kita tanya jawabnya apa, ya, ini kan perlu observasi. Namun demikian dalam kasus yang lain, misalnya kasus Tangerang, kasus di Lampung, kasus di Oki, kemudian kasus yang terakhir ini Tanjung Balai, semua lancar, tidak ada masalah. Jadi maksudnya apa? Secara pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan. Nanti terkait dengan hasil pemeriksaan ahli kejiwaan, psikolog dan lain-lain, itu tentunya nanti itu penilaian hakim. Di sana bisa memberatkan, di sana bisa meringankan. Itu semua membangun keyakinan hakim. Baik, nah itu yang nanti kita perjelas lagi. Dari Pak Wi, masyarakat sudah mengerti bagaimana sebetul urutannya. Paling tidak itu harapan kami dari ngobrol pada pagi hari ini. Setelah jeda, kita akan kembali bagaimana agar situasi seperti ini tidak terjadi lagi kalau bisa, begitu, kasus-kasus semacam ini. Bagaimana apa yang harus kita bangun bersama. Kami segera kembali usai jeda.